Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum ayuhat tullab wa talibat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar bahasa Arab. Kita kembali belajar bahasa Al-Quran. Kita kembali belajar bahasa hadis Nabi, bahasa sholat, ya. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang as-sa'ah, yaitu tentang, ada yang tahu makna daripada sa'ah, sa'atun, ya, atau as-sa'atu? Tak ada. Sa'atun artinya adalah jam. Namun sebelum pembahasan ini kita mulai, alangkah indahnya, baiknya, salah satu bagian daripada keberkahan dalam hidup, kita mulai dengan berdoa disiapkan langsung oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silahkan laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hal yang kedua yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh santriwan santriwati dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini adalah tentang motivasi belajar kita pada hari ini, yang ingin Ustaz sampaikan: dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah, dan dengan agama hidup jadi terarah, ya. Dan dengan agama hidup jadi terarah. Artinya apabila kita belajar bahasa Arab, maka kita akan mendapatkan beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, apabila kita belajar bahasa Arab akan belajar bahasa dunia karena ini merupakan bahasa internasional. Yang kedua, apabila kita belajar bahasa Arab akan berbicara tentang belajar bahasa Al-Quran, bahasa hadis Nabi, dan kemudian belajar bahasa sholat, yang merupakan sholat itu adalah bahasa persatuan di seluruh dunia, itu bahasa Arab. Ya, ini sekedar mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Setelah itu yang ingin saya sampaikan, apakah ada pertanyaan pada pelajaran sebelumnya? Ya, visual, ladaikumus soal. Ya, apakah ada pertanyaan? Oh, tak ada. Kemudian selanjutnya adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang mufradat. Salah satu tujuannya bagaimana kalian santriwan santriwati mampu melepaskan kosakata itu, mufradat tersebut, dengan baik dan benar, ya, pada tema as-sa'ah ini. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu menghafal kosakata mufradat yang berkaitan erat dengan tema tentang jam dengan baik, ya, dengan baik. Ini adalah bagian daripada tujuan pembelajaran itu, ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan, ya. Di dalam tulisan as-sa'atu, di dalam tulisan sa'atun, ada dua yang mungkin sering kita dengar, ada yang pakai alif lam dan ada yang tidak pakai alif lam. Ada sa'atun, ada as-sa'atu. Sa'atun yang tidak pakai alif lam, maka di akhir baris, di akhir hurufnya adalah berharakat dhammatain. Sedangkan as-sa'atu yang pakai alif lam, maka di akhir hurufnya adalah hanya dhammah saja, yang menandakan alif lam itu berpengaruh pada harakat akhir dhammatain menjadi dhammah saja, ya. Itu gambaran tentang kajian kita pada hari ini. Coba tengok slide yang di depan, coba tengok slide yang dalam video ini, ada as-sa'atu, ada. Kita mulai pembahasan kita, ya, yaitu tentang sa'atun, jam, ya. Ya. Yaitu tengok gambarnya. Nah, coba tengok jam berapakah itu? Ya. Letak pada jam 1. Ya, apa bahasa Arab jam 1? Ya. Ya, jam 1. Nah, coba tengok slide selanjutnya. Yaitu as-sa'atu al-wahidatu. As-sa'atu al-wahidatu artinya adalah jam
jam 1. Ya. Jadi belajar bahasa Arab dalam berhitung biasa tidak sama dengan hitungan dalam jam. Ya. Karena kalau dalam yang kita pahami wahidun satu ithnani dua salasatun tiga arba'atun 4. Sedangkan dalam jam itu adalah yang memakai bilangan bertingkat. Ya. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian selanjutnya adalah as-sa'atu ats-tsaniyatu. Ya. Jam berapakah itu? Jam 2 pastinya. Karena kalau kalian tengok pada gambar, pada visual ini ada tulisan Arabnya dan ada gambar yang menunjukkan jam 2. Nah, ini salah satu bagian daripada bagaimana kalian mudah memahami pembelajaran kita kali ini, ya. Selanjutnya adalah as-sa'atu ats-tsalitsatu. Jam berapa? Jam 3. Benar. Ya, jam 3. As-sa'atu ats-tsalitsatu, jam 3. Selanjutnya adalah as-sa'atu ar-rabi'atu. Ya, as-sa'atu ar-rabi'atu. Ya, jam berapa? Jam 4. Oke, benar, jam 4. Karena ada gambar slide, ada visual di sini yang menunjukkan pada jam 4 dan ada bahasa Arabnya di atas, ya. As-sa'atu ar-rabi'atu. Lanjut, as-sa'atu al-khamisatu adalah jam 5. Ya. Asal katanya khamsatun artinya 5 menjadi as-sa'atu al-khamisatu. Lanjut lagi as-sa'atu as-sadisatu, yaitu bilangan ini agak berbeda dengan hitungan biasa. As-sadisatu artinya jam 6. Ya, kalau aturannya situn as-sati, ya, maka di sini dalam hitungan bilangan bertingkat orang Arab membuatnya sadisun. Ya. Lanjut lagi selanjutnya as-sa'atu as-sabi'atu, yaitu jam 7. Ya, dari kata sab'atun. Ya, as-sabi'atu. Ya, lanjut lagi as-sa'atu ats-tsaminatu. Ya, ada tujuan kita nanti untuk bagaimana kalian mengucapkan kalimat yang benar dalam bahasa Arab. Salah satunya bagaimana frase ucapan itu sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kaidah yang sesungguhnya. Karena bahasa Arab itu apabila berbeda huruf, salah dalam ucapan, kadang-kadang bisa merubah dalam arti. Ya, maka itu perlu dalam ucapan yang benar, ya, frase yang benar, ya, supaya benar dalam arti dan benar dalam ucapan. Kemudian selanjutnya as-sa'atu at-tasi'atu, jam 9. Ya, saya lanjutkan lagi. As-sa'atu al-ashiratu. Apa bahasa Arab 10? Asyaratun. Maka dalam hitungan bertingkat menjadi al-ashiratu, ya. Kemudian as-sa'atu al-hadiyata asyaratu, al-asyarata yaitu jam 11. Kemudian jam 12 adalah as-sa'atu ats-tsaniyata asyaratu, ya. Itu dalam hitungan tadi. Namun sebelum kita lanjutkan kepada pembahasan yang lain ataupun mungkin pada latihan yang ingin Ustadz sampaikan, bagaimana kita baca bersama dan kalian mengikuti apa yang dibaca, ya. As-sa'atu al-wahidatu, ikuti, ya. Kemudian as-sa'atu ats-tsaniyatu, diikuti. As-sa'atu ats-tsalitsatu, ya. Lanjut as-sa'atu ar-rabi'atu, as-sa'atu al-khamisatu, as-sa'atu as-sadisatu, ya. Nah, lanjut ikuti as-sa'atu as-sabi'atu. Nah, ini yang harus benar dalam ucapan. As-sa'atu ats-tsaminatu, dia bukan huruf sa dalam kalimat tsaminatu, ya. Tsamaniyatun, sa berbeda dengan sa, ya. Ada sa, ada sa, ada sya dalam kaidah bahasa Arab. Jadi bacaan yang benar ikuti as-sa'atu ats-tsaminatu, ya. Lanjut as-sa'atu at-tasi'atu, ikuti, ya. As-sa'atu al-ashiratu, ya. Ya. Kemudian as-sa'atu al-hadiyata asyarat, ya. Terakhir as-sa'atu ats-tsaniyata asyarah. Ini masih
bagaimana kalian membaca dengan benar. As-sa'atu ats-tsaniyatu 'asyara. Huruf ats-tsaniyatu dia huruf tsa. Tipis halus dia. Ya. Oke. Sebelum Ustaz sampaikan kepada pembahasan yang selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk memahami yang kita bahas pada hari ini, ya, untuk melihat apakah ada pertanyaan, apakah ada yang tidak bisa dipahami makna daripada tentang jam, atau ada yang tidak tahu jam 8, jam 9, jam 10 dan lain sebagainya. Maka Ustaz sampaikan, berikan beberapa detik untuk memahami ini, untuk mengidentifikasi apa yang tidak bisa dipahami di dalamnya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Ya. Tak ada pertanyaan? Tak ada pertanyaan. Oke. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian selanjutnya adalah ada yang kita bahas. Tengok di sini. Ada, coba pahami ini dulu. Ya. Ada istilah semasaan, lailan, naharan. Ya. Ya, ada juga di atasnya as-sa'atu al-wahidatu naharan. Ya. Jam 1 siang. Ya, naharan artinya adalah siang. Nah, tengok di bawahnya masaan, gambarnya. Apa makna masaan? Menunjukkan matahari mulai terbenam. Nah, sore? Oke, benar, sore. Kemudian ada lailan. Pada posisi orang bersujud, bulan sedang bersinar, tapi begitu bergelap, apa maknanya? Malam. Oke, malam. Alhamdulillah. Paham. Kemudian ada anak sekolah yang berangkat sekolah atau yang sedang di dalam sekolah, sedang istirahat. Maka di sini maknanya naharan. Apa itu makna naharan? Siang. Oke, siang. Ya. Ada istilah yang perlu dipahami di dalamnya. Ya. Nisfus sa'ah, yaitu setengah jam. Ada istilah dalam bahasa Arab biasa nisfus sa'ah. Thuluthus sa'ah, sepertiga. Sepertiga di sini artinya adalah 20 menit. Sedangkan selanjutnya rubu'us sa'ah, seperempat. Ya. Seperempat jam artinya rubu'us sa'ah. Ya. Ini pembahasan dan kajian kita pada hari ini. Ya. Visual, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan diskusi, kita lanjutkan dengan atau deribat, kita lanjutkan dengan latihan. Dan latihan ini saya minta kepada siswa-siswi santriwan-santriwati sekalian untuk membuat dalam 2 kelompok. Kelompok yang satu sebelah sini dengan jumlah di antara kalian ada umpamanya 10 orang, maka sekelompok yang pertama 5 orang, kelompok yang kedua 5 orang. Dibagi 2 lah di antara jumlah kalian dalam kelas ini. Ya, silakan untuk mengerjakan tugas ini secara kelompok. Setelah selesai nanti kita berdiskusi bersama, membahas bersama, dan diperbolehkan untuk bertanya antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, atau mungkin menyanggah antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, silahkan. Oke, tugas kelompok saya anggap kalian sudah selesai karena waktu pun sudah mulai habis. Maka saya minta kelompok yang pertama untuk mencoba menjawab pada pertanyaan ini. Ada di sini tabadulus soal wal jawab ma'azamilik, yaitu soal saling bertanya dan menjawab bersama teman-temanmu. Ya. Kelompok yang satu, ya, coba jawab kam hissatan tadrusu fil yaum. Adrusu fil yaumi 5 khisasin. Nah, kemudian ada 4. Nomor angka 4, tolong yang kelompok satu menjawab. Ya. Oke, kelompok satu sudah menjawab. Yang menjadi pertanyaan, apakah kelompok 2 ingin menyanggah jawaban itu, apakah benar atau tidaknya? Ya, apakah ada pendapat kalian dengan jawaban yang lain, jawaban yang berbeda? Maka silahkan disampaikan. Oke, terima kasih kepada seluruh yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita kali ini. Saya harap bagaimana
materi kita ya, untuk bisa memahami dengan benar dan baik. Maka saya berharap bagaimana kalian tetap belajar untuk mempraktekkan apa yang sudah kalian pelajari kali ini, dan saya minta bagaimana ini akan dihafal ke depan satu persatu di minggu yang akan datang dalam lanjutan dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz ingin memberikan kesimpulan. Yang pertama adalah yang ingin Ustadz sampaikan, belajar bahasa Arab tentang jam berarti kita belajar jam, berarti kita belajar tentang kedisiplinan, sesuatu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, belajar jam dalam bahasa Arab tidak akan pernah sama dengan belajar berhitung biasa, karena berhitung biasa itu adalah dibaca dengan biasa saja dengan kategori aturan yang ada, sedangkan bahasa Arab tentang jam yaitu belajar tentang bahasa bertingkat ya. Jadi hitungan dalam artian hitungan bertingkat, tidak sama dengan hitungan biasa. Kemudian yang keempat yang ingin Ustaz sampaikan, dalam bahasa Indonesia ada istilah 24 dalam artian ya, istilah jam 13, 14 sampai jam 24. Ya, kalau jam 13 berarti jam 1 siang, jam 1 malam disebut dengan jam 1 saja sampai jam 12 siang, jam 13 jam 1 siang, 14. Jadi ada hitungan jam sampai jam 24. Sedangkan dalam bahasa Arab tidak ada hitungan sampai angka 24. Yang ada adalah sampai jam 12 saja. Walaupun jam 1 siang tetap dikatakan jam 1 siang. Itu dalam istilah bahasa Arab. Ya. Terakhir sebelum Ustadz tutup, yang ingin saya tanyakan, fahimtum? Apakah kalian paham? Fahimna, alhamdulillah. Kalau kalian paham, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairul jaza ala husni sima'ikum. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang berilmu dan beriman, sehingga Allah mengangkat derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita, nakhtatim darsana bi qiraatil alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.